Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alvino Rian Saputra Pratama dengan NPM 19032010063 dan teman saya Disikri Rivaldi dengan NPM 19032010053 dari kelompok 67 sesi Jumat 2. Di sini kami sebagai praktikan dari Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri dan praktikum Sistem Informasi dan Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan resmi dari modul 1 kami, yaitu ERD, CDM, PDM, dan database. Oke, yang pertama, pendahuluan dari latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana IT dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi, dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapat informasi yang up-to-date. Basis data atau database merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Nah, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur dibutuhkan Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. CDM digunakan untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Sedangkan PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Nah, praktikum ini adalah salah satu cara peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur, dengan dibina dan dibimbing oleh asisten laboratorium dan memahami kecanggihan teknologi, terutama di bidang sistem informasi manajemen. Pengembangan ilmu sistem informasi manajemen dilakukan melalui pemahaman mengenai pembuatan database, penyewaan alat musik berdasarkan ERD, CDM, PDM yang menggunakan MySQL yang ada pada aplikasi SAM, dan diharapkan ilmu yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum ERD, CDM, PDM, dan database ini adalah bagaimana cara membuat database penyewaan alat musik berdasarkan ERD, CDM, serta PDM menggunakan MySQL. Untuk tujuan praktikumnya, yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami pengertian dan kegunaan dari database, ERD, CDM, dan PDM. Yang kedua, praktikan dapat menemukan entitas yang digunakan dalam pembuatan database sistem dengan Entity Relationship Diagram atau ERD, lalu konseptual data model atau CDM, dan Physical Data Model atau PDM sebagai sistem informasi penyewaan alat musik. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui atribut dan relasi yang digunakan dalam masing-masing entitas pada persewaan alat musik. Lalu yang selanjutnya pada bab 2 ada tinjauan pustaka. Ada sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengelolaan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan menurut Gaul 2008. Yang kedua, ada ERD atau Entity Relationship Diagram, adalah bentuk suatu diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model.
CDM merupakan model yang merepresentasikan tabel yang merupakan entitas yang berisi atribut. Setiap entitas memiliki satu primary key yang bersifat unik atau tidak ada yang menyamainya. Dan setiap entitas berhubungan dengan entitas lain yang disebut relationships. Ini adalah contoh dari CDM seperti berikut. Lalu yang keempat ada PDM. PDM atau Physical Data Model merupakan model yang merepresentasikan tabel yang terstruktur termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, foreign key, dan relationships yang menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Lalu yang kelima ada database. Database atau seringkali kita kenal basis data merupakan sekumpulan data yang tersusun dan tersimpan rapi dalam komputer dan dapat diolah maupun dimanipulasi dengan menggunakan software atau perangkat lunak untuk dijadikan sebagai informasi. Lalu yang keenam ada komponen sistem basis data. Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan database management system atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Lalu yang selanjutnya ada konsep dasar database. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini bukanlah disebut dengan skema. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dari database itu sendiri. Yang pertama, mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan dari database itu sendiri. Yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal atau disk maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Dan masih banyak lagi untuk kelemahan dari database. Lalu yang selanjutnya ada jenis tipe database. Terdapat 12 jenis tipe database, antara lain yang pertama yaitu operational database, lalu yang ketiga ada analytical database, yang ketiga ada data warehouse, yang keempat ada distributed database, yang kelima ada end user database, yang keenam ada external database, yang ketujuh ada hypermedia database on web, yang ke-8 ada navigational database, yang 9 ada in-memory database, yang selanjutnya ada document oriented database, yang ke-11 ada real-time database, yang terakhir yaitu relational database. Lalu yang selanjutnya dari tinjauan pustaka ada query, merupakan suatu kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Lalu yang selanjutnya ada MySQL, adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. Lalu ini ada dari tinjauan pustaka ada DDL, DCL, dan DML. DDL adalah Data Definition Language. Maksudnya DDL ini merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. Lalu selanjutnya ada DCL atau Data Control Language. Ini merupakan sub dari SQL yang mempunyai fungsi utama untuk mengontrol data serta server database-nya. Lalu yang terakhir ada DML atau Data Manipulation Language, ialah hub perintah bahasa SQL yang dapat dimanfaatkan ketika memanipulasi data di dalam database yang selanjutnya sudah dibuat. DML ini bisa digunakan setelah Anda menjalankan perintah DDL.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan ini di bab 3, yaitu studi kasusnya. Sebuah perusahaan sedang membangun sistem database untuk data di sistem persewaannya, di mana stok alat-alat musik terbatas ingin dipersewakan. Alurnya yaitu customer mendatangi lokasi studio musik terdekat, kemudian setelah sampai di studio musik, customer akan diarahkan kepada admin yang bekerja di studio tersebut. Selanjutnya admin akan menyewakan alat musik sesuai spesifikasi yang diminta oleh customer, dan setiap transaksi penyewaan dari alat musik akan menghasilkan nota. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membangun database ini adalah membuat ERD, CDM, kemudian PDM. Yang pertama kita membuat ERD-nya dulu. Ini adalah ERD dari studi kasus kami. Ini ada 5 entitas, yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, serta nota. Di mana customer dan studio musik dihubungkan dengan relasi, yaitu mendatangi. Studio musik dan admin dihubungkan dengan relasi mengarahkan. Admin dan alat musik dihubungkan dengan relasi menyewakan. Alat musik dan nota dihubungkan dengan relasi menghasilkan. Nah, di dalam entitas customer ada atribut-atribut, yaitu ID customer sebagai primary key, ada nama customer, alamat customer, dan nomor telepon customer. Lalu di studio musik ada entitas yang pertama ID studio sebagai primary key dari entitas studio musik, ada nama studio, alamat studio, dan kode pos. Lalu dalam admin ada atribut ID admin sebagai primary key, ada nama admin, alamat admin, dan nomor telepon admin. Sedangkan pada alat musik ada atribut ID alat sebagai ID IP ada. Lalu pada alat musik ada ID alat sebagai primary key, jenis alat, tipe alat, jumlah, dan harga sewa. Lalu ada entitas nota yang memiliki atribut, yaitu nomor nota sebagai primary key, tanggal nota, jumlah barang, lama sewa, waktu pengembalian, dan biaya total. Lalu setelah ini kita akan membuat JDM dengan menggunakan aplikasi yaitu Power Designer. Yang pertama kita buka Power Designer, kita klik file, new model. Lalu yang selanjutnya ini model tipe, kita pilih yang konseptual data model. Lalu jangan lupa untuk mengubah ini, misal sistem penyewaan alat musik. Nah, ini lalu kita klik OK. Nah, muncul lembar kejar seperti ini. Lalu kita klik di bagian entity untuk memasukkan entitasnya. Entitas ada 5, kita klik 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita ke pointer dan klik 2 kali di sini, kita masukkan entitasnya, nama entitas. Yang pertama tadi customer. Oke. Yang kedua ada studio musik. Yang ketiga ada admin. Yang keempat ada alat musik. Yang kelima ada nota. Oke, kita oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan atribut dari setiap entitas yang kita buat ini. Caranya dengan klik 2 kali di entitasnya, atribut, lalu kita tambahkan di sini atribut yang pertama yaitu ID customer. Nah, yang kedua ada nama dan nama customer. Yang ketiga ada alamat, ada nomor telepon customer. Nah, selanjutnya pada data tipe kita klik yang ini, kita sesuaikan dengan data tipe kita. Ini variabel karakter dengan panjang 20 dan 20.
Lalu yang kedua, variabel karakter yang panjang 50. Dan yang ketiga ada variabel karakter dengan panjang 70 untuk alamat. Dan yang keempat ada variabel ada number dengan panjang 13 karena ini adalah nomor HP. Nah, selanjutnya kita centang pada ini primary key karena ID customer ada sebagai primary key dari entitas customer ini karena dia yang paling unik dan tidak ada yang menyamai. Lalu kita centang mandatori yang ada di sebelahnya. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, di sini akan muncul namanya atribut-atribut dari entitas customer. Nah, kita lakukan hal yang sama pada entitas studio musik, admin, alat musik, dan nota. Lima entitas sudah berada pada tabel seperti ini. Yang selanjutnya kita akan menggabungkan entitas ini dengan relasi. Kita ketik relationship ini, klik ikon ini, lalu kita sambungkan dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Selanjutnya kita akan merubah kardinalitas dan nama dari relasinya. Kita klik pointer, klik 2 kali di sini, kita ubah mendatangi. Nah, dengan kardinalitas ini many to one, yang dimana banyak customer dapat mendatangi satu studio musik. Lalu yang kedua ada relationship, yaitu mengarahkan dengan kardinalitas one to many. Kita klik apply OK. Nah, dimana artinya studio musik ini satu studio musik akan mengarahkan ke banyak admin, dia mempunyai banyak admin. Lalu relationship yang ketiga ada menyewakan dengan kardinalitas one to many, dimana satu admin nanti akan bisa menyewakan banyak alat musik. Lalu yang selanjutnya ada relationship 4, yaitu kita ubah menghasilkan. Nah, kardinalitas yang di sini adalah many to many. Nah, kita klik apply dan OK. Kenapa many to many? Jadi artinya adalah banyak alat musik juga akan bisa menghasilkan banyak nota sekaligus. Nah, setelah semua CDM telah diisi, ini adalah bagian final dari CDM. Selanjutnya kita akan cek model apakah ada yang error di CDM kita atau tidak. Caranya klik tool dan cek model atau klik F4 lalu OK. Nah, karena ini di bawah ini ada 0 error dan 0 warning, kita bisa langsung mengubahnya ke dalam bentuk PDM. Caranya dengan klik tools, lalu di sini ada generate physical data model atau Ctrl Shift P. Oke, kita klik. Nah, kita pilih MySQL 5, pilih namanya di sini, kodenya, dan kita langsung saja klik OK. Namanya ini juga bisa diubah sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita klik OK. Nah, ini adalah gambaran dari PDM-nya, Physical Data Model. Nah, di mana
Di sini terdapat 6 tabel ya. Ada customer, studio musik, admin, alat musik, menghasilkan, dan nota. Oke, ini adalah bagian final dari PDM-nya seperti ini. Lalu kita ubah lagi ke bentuk database dengan cara klik database, lalu generate database atau Ctrl J. Kita klik. Nah, ini kita pilih penyimpanannya di tempat laboratorium SIM modul 1, dan ini bisa kita ubah, misalnya DB sewa alat musik YouTube misal. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, nanti ini akan secara otomatis tersimpan di D semester 4 laboratorium SIM modul 1 DB sewa alat musik. Oke, setelah ini kita ke bagian pengisian tabel dengan menggunakan program yang namanya Exam dan nanti bisa link ke MySQL. Oke, untuk bagian itu dijelaskan oleh teman saya yaitu Zikri. Oke, untuk saudara Zikri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Rivaldi, NPM 19032010053. Saya praktikan laboratorium SIM dari sesi Jumat 2, kelompok 67. Nah, setelah ada penjelasan tentang latar belakang dan juga teori serta beberapa langkah dalam pengerjaan, yaitu pembuatan ERD, CDM, DDM, dan selanjutnya saya akan melakukan kegiatan mengunggah hasil PDF tadi ke localhost. Nah, di sini sebelum kita melakukan mengunggah file SQL dari PDM tadi ke database-nya atau di PHP MyArctic, terlebih dahulu kita akan buka aplikasi yang namanya Exam Panel. Nah, di sini kita buka. Nah, setelah muncul kayak gini, kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Sampai selesai kayak gini, kalau sudah kita di MySQL, kita pencet tabel. Nanti kita akan muncul ke localhost seperti ini. Nah, di sini kita udah muncul di localhost-nya. Langkah yang pertama, kita akan buat database-nya nih. Caranya gimana? Kita klik ini, new. Nah, kita buat database-nya misalnya penyewaan alat musik gitu ya. Nah, setelah itu kita create, kita buat database-nya, nanti dia akan muncul di sini, penyewaan alat musik. Nah, setelah itu karena kita sudah punya file SQL atau yang diperoleh dari proses pengubahan CDM BDM tadi dan dijelaskan oleh saudara Ivan, maka sekarang kita bisa langsung import hasilnya. Kita ketik import di sini, kita klik choose file, kita cari filenya kita taruh di mana, dan kebetulan kita ada di sini filenya, kita masukkan. Nah, ketika filenya sudah dimasukkan, kita tinggal klik tulisan, maaf ini saya buka dulu, go di sini. Kita tunggu sampai publish-nya selesai. Oke. Nah, kalau publish-nya selesai berarti kita tinggal lihat ya, di sini kalau tandanya hijau semua teman-teman bisa lihat kalau tandanya di sini hijau berarti tidak ada masalah dengan database yang kita rancang tadi ya, kita atur tadi, itu tidak ada masalah. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini gunakan alat musik. Nah, akhirnya muncul deh 6 tabel yang ada dalam PDM tadi. Namanya ada tabel admin, alat musik, tabel customer, tabel menghasilkan yang dihasilkan karena hubungan many to many dari nota dan alat musik, selanjutnya ada tabel nota dan tabel studio musik itu sendiri. Nah, di sini kita sebagai admin kita bisa merubah atau mengedit setiap tabel dan isinya ada di sini teman-teman. Misalnya ini, saya akan coba admin. Ketika kita buka tabel admin, kita sudah lihat ada beberapa. Nah, gimana nih kalau kita pengen isi data di tabel admin ini? Yang pertama, kita bisa ketik di sini insert. Oke, nah di sini kita bisa masuk ini. Misalnya di sini ya, kita gunakan admin 11 misalnya. Terus studionya kita pilih. Aku pengen dia di studio 6 deh. Nah, terus nama admin misalnya siapa ya? Kita ganti Fahmi Nur.
Fanani misalnya, teman-teman. Nah, kita ketikkan alamatnya misalnya Jalan Pengantin Selatan misalnya, Selatan Surabaya. Setelah kita ketik, kita masukkan lagi data yang selanjutnya yaitu nomor telepon. Nah, karena di sini sistem kita detect, kita buat itu tidak mengenal 0 di depan, maka kita bisa menggunakan 62 terus 8973765 terus tambah 789987 misalnya kayak gitu nih. Nah, setelah kita buat, kita bisa langsung klik go. Nah, tapi di sini teman-teman bisa langsung nambah tuh lebih dari 10 orang. Jadi bisa ditambahkan di sini jumlahnya, nanti tinggal di refresh saja atau klik di sembarang tempat yang ada di sini, maka tabelnya akan menyesuaikan sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhin. Nah, karena saya ingin menambahkan 1, maka bisa kita tulis 10. Nah, udah selesai nih. Kita cek sekarang di admin apakah sudah muncul. Dan ternyata sudah muncul nih. Ada Fahmi Nurfanani yang tinggal di Jalan Pengantin Selatan Surabaya. Dia adalah admin ke-11 di Studio 0. Nah, misalnya kita mau pindahin ya, atau kita pengen dia dipecat atau gimana, atau dihilangkan dari database, kita cukup klik ini ya, kita centang di sini, terus kita bisa klik edit. Sukses, kita pilih yes. Nah, setelah itu dia akan dihapus seperti ini, kembali ke awal. Nah, hal itu akan berlaku bersama seperti di alat musik. Di alat musik saya akan contohkan, misalnya kita buat ini ya, misalnya ID alatnya misalnya misalnya apa, GTR lah, GTR kita kasih misalnya 007 misalnya ya. Kita ID adminnya siapa nih, admin 06, terus jenis alatnya misalnya gitar, terus tipe alatnya akustik misalnya, jumlah misalnya kita butuh 1, terus harga jawanya misalnya ada 27.000. Kita bisa ketik go juga di sini. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita cek di alat musik. Nah, apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul ya. Ternyata ada GTR akustik. Nah, kalau kita pengen hapus semuanya caranya, cukup kita hapus saja, tentang kita delete seperti itu teman-teman. Nah, nanti dia akan ya. Hal itu akan berlaku sama di tabel customer, yang mana tadi kita isi tabel customernya, ID studionya, terus nama customer, alamat customer, dan noter. Nah, setelah itu berarti database kita sudah selesai, dan apabila kita ingin mengotak-atiknya, kita tinggal ganti sesuai kebutuhan aja. Nah, teman-teman, setelah kita selesai membuat tahapan dari ERD, JGM, PGM, dan juga menggunakan XApp untuk melakukan input ke database-nya, yaitu di PHPMyAdmin, dan telah kita isi tabel-tabelnya sesuai dengan kebutuhan, dan juga kita telah menghapus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan memasuki ke bagian keempat dari laporan ini, yaitu dari hasil dan pembahasan. Adapun output program sistem informasi dari penyewaan alat musik, yang pertama adalah tampilan dari ERD yang kita buat seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ivan Alvido. Ada entitas customer, ada juga studio musik, ada admin, ada alat musik, dan juga ada sewa. Dan nantinya juga di bagian akhir akan memunculkan tabel menghasilkan. Selanjutnya untuk hasil dari CDM-nya, outputnya seperti ini, yaitu seperti ini, muncul masih 5 tabel. Selanjutnya ketika dirubah ke CDM, ini tadi dari CDM kita rubah ke PDM sekarang, yaitu muncul menjadi 6 tabel. Yang ada tambahan yaitu tabel menghasilkan, karena adanya hubungan atau derajat relasinya ini menghitung yang muncul tabel. Oke, setelah itu setelah yang saya buat tadi menggunakan XApp dan kita input di localhost, maka akan muncul tabel-tabel yang kita perlukan dalam menjalankan database dari penyewaan alat musik ini. Yang pertama ada tabel customer seperti ini, tampilannya ada 10 orang, terus juga ada tabel studio musik, terus selanjutnya ada tabel admin, ada juga tabel alat musik,
ada tabel menghasilkan seperti yang ada di PDF tadi. Terus yang terakhir juga ada tabel dari nota. Sedangkan analisis yang kami dapat berdasarkan praktikum kali ini, yang pertama analisis dari output ERD. Pada basis data bersama terdapat 5 entitas yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, dan nota. Yang mana entitas customer dengan studio musik memiliki relasi yaitu mendatangi. Yang kedua yaitu studio musik dengan admin memiliki relasi yaitu mengarahkan. Yang ketiga admin dengan alat musik memiliki relasi yaitu menyewakan. Selanjutnya yang keempat alat musik dengan nota memiliki relasi menghasilkan. Selanjutnya analisis output dari JDM. Pada JDM basis data penyewaan alat musik didapatkan 5 entitas yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, dan nota. Yang mana atribut dari customer adalah ID customer dengan tipe data variabel karakter dan dia sebagai primary key dari entitas customer. Bisa ada juga nama customer dengan tipe data variabel karakter, alamat customer dengan tipe data variabel karakter, dan nomor telepon customer dengan tipe data number. Sedangkan untuk edisi yang kedua yaitu studio musik memiliki atribut ID studio dengan tipe data variabel karakter sebagai primary key dari entitas studio musik. Terus juga ada nama studio dengan tipe variabel karakter, ada juga alamat studio dengan tipe variabel karakter, serta kode pos dengan tipe data number. Untuk entitas yang ketiga yaitu admin memiliki atribut ID admin dengan tipe data variabel karakter sebagai primary key dari entitas admin. Ada nama admin dengan tipe data variabel karakter, nomor telepon admin dengan tipe data number. Selanjutnya untuk atribut dari entitas alat musik sendiri adalah ID alat dengan tipe data variabel karakter sebagai primary key tentunya dari entitas alat musik sendiri. Dan ada juga jenis alat dengan tipe data variabel karakter, ada tipe alat dengan tipe data variabel karakter, ada jumlah dengan tipe data number, dan harga sewa dengan tipe data money. Sedangkan atribut entitas nota yaitu nomor nota dengan tipe data variabel karakter sebagai primary key dari entitas nota, ada tanggal nota dengan tipe data day and time, dan juga ada jumlah barang dengan tipe data number, ada lama sewa dengan tipe data integer, ada waktu sewa dengan tipe data date, ada waktu pengembalian dengan tipe data date, serta biaya total dengan tipe data money. Kemudian terdapat relasi yang mendatangi dari customer ke studio musik dengan kardinalitas manage one, yang berarti dalam kondisi nyata banyak customer dapat mendatangi studio musik untuk menyewa alat musik. Relasi mengarahkan dari studio musik ke admin dengan kardinalitas one to many, yang berarti dalam kondisi nyata satu studio musik dapat mengarahkan ke banyak admin. Sedangkan relasi menyewakan dari admin ke alat musik dengan kardinalitas one to many, artinya dalam kondisi nyata satu admin dapat menyewakan banyak alat musik. Selanjutnya untuk relasi menghasilkan dari alat musik ke nota dengan kardinalitas many to many, yang mana dalam kenyataannya banyak alat musik dapat menghasilkan banyak pula nota. Itulah ada analisis dari JDM. Sedangkan selanjutnya saya akan membahas analisis dari output PDM. Pada PDM basis data penyewaan alat musik didapatkan 6 tabel yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, menghasilkan, dan nota. Di mana di sini ada kehadiran satu tabel baru yaitu tabel menghasilkan yang terbentuk dari adanya relasi many to many antara entitas alat musik dengan nota. Pada tabel customer foreign key dari studio musik yaitu ID studio. Sedangkan tabel studio musik tidak mempunyai foreign key dari tabel manapun. Tabel admin mempunyai foreign key dari tabel studio musik yaitu ID studio. Tabel alat musik mempunyai foreign key dari tabel admin yaitu ID admin. Tabel menghasilkan mempunyai foreign key dari tabel studio musik yaitu ID studio, serta foreign key dari tabel nota yaitu nomor nota. Sedangkan pada tabel nota tidak mempunyai foreign key dari tabel manapun. Nah, foreign key sendiri ini sebenarnya adalah primary key dari entitas lain yang masuk ke dalam suatu tabel dalam entitas tersebut, makanya dia disebut sebagai foreign key. Nah, selanjutnya analisa output dari X analysis.
Pada output example sistem penyewaan alat musik didapatkan 6 tabel, yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, tabel menghasilkan, dan nota. Di mana tabel customer, studio musik, admin, alat musik, menghasilkan, dan nota masing-masing berisi 10 data sesuai dengan ketentuan dalam modul praktikum kali ini. Nah, nggak terasa nih kita sudah sampai ke tahap yang paling terakhir dari suatu kegiatan, yaitu kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil dari kegiatan praktikum modul 1 ini, yang mana berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Entity Relation Diagram atau ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya menggunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Sedangkan CDM atau Conceptual Data Model merupakan model yang mempresentasikan tabel yang merupakan entitas yang berisi atribut. Sedangkan CDM digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk basis. Berbeda dengan ERD dan CDM, PDM atau Physical Data Model merupakan model yang mempresentasikan tabel yang terstruktur, termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, origin key, dan relationship yang menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya, di mana PDM ini digunakan untuk memodelkan data dalam bentuk table, view, dan graph range untuk menggambarkan data serta hubungan antar data tersebut. Nah, sedangkan kesimpulan yang kedua, kita mendapatkan bahwa entitas yang digunakan dalam database sistem penyewaan alat musik yaitu customer, studio musik, admin, alat musik, dan nota. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita dapat yang ketiga yaitu atribut dari entitas customer yaitu ID customer sebagai primary key, nama customer, alamat customer, dan nomor telepon dari customer. Atribut entitas studio musik yaitu ID studio sebagai primary key, nama studio, alat studio, alamat studio, dan kode pos. Atribut dari entitas admin yaitu ID admin sebagai primary key. Selanjutnya ada nama admin, alamat admin, dan nomor telepon admin. Atribut dari entitas alat musik yaitu ID alat sebagai primary key, jumlah, tipe alat, jenis alat, dan harga sewa. Dan yang terakhir, atribut dari entitas nota yaitu nomor nota sebagai primary key, juga tanggal nota, jumlah barang, nama sewa, waktu pengembalian, dan biaya total. Sedangkan relasi antara entitas customer dengan studio musik adalah mendatangi dengan derajat relasi one to many. Relasi antara entitas studio musik dengan admin adalah menyerahkan dengan derajat relasi one to many. Relasi antara entitas admin dengan alat musik adalah menyewakan dengan derajat relasi one to many. Relasi antara entitas alat musik dengan nota adalah menghasilkan dengan derajat relasi many to many. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita tarik dari masalah yang kita ambil, yaitu tentang penyewaan alat musik. Di mana kami meyakini bahwa kesimpulan ini telah memenuhi keinginan dan tujuan dari pembuatan adanya laporan dan praktikum kali ini. Nah, ada pun saran yang dapat diberikan untuk laporan modul 1 ini dari kami kelompok 67, yaitu yang pertama, sebaiknya praktikkan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software exam sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, sebaiknya seluruh praktikan telah mempersiapkan aplikasi yang dibutuhkan pada laptop agar tidak terhambat, agar tidak memperlambat jalannya suatu praktikum. Dan yang terakhir, sebaiknya praktikan lebih tenang ketika praktikum dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat suatu database. Ya, sekian presentasi dari kelompok 67 sesi Jumat 2 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen UPN Veteran Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next module.